Pertamina menurut gua itu adalah kesalahan menggunakan kata oplos. Oh, berita di awal ya Kang? Iya. Oplos itu kan dari bahasa Belanda. Arti yang sebenarnya apa ya? Kopi oplos itu maksudnya kopi instan. Jadi kopi yang dicairkan baru jadi kopi, kira-kira gitu. Akhirnya itu mengalami pergeseran istilah oplos itu. Kalau di Indonesia kan akhirnya dianggap campuran, oplosan. Istilah oplos itu tuh adalah konotasinya negatif di publik. Korupsinya itu adalah dari isu pembelian belanja barang tapi penamaannya tetap sama. Nah itu kan urusannya kan kayak ke laporan, nah, akhirnya laporan diakal-akalin di situnya. Jadi emang ini lebih kepada korupsi keuangan, bukan korupsi ngoplos gitu loh. Yang lebih aneh adalah ketika zaman LPG dikurangin beratnya itu loh. Ada kejadian beli berapa kilo tiba-tiba publik, ini kayaknya nggak segini deh. Disebutnya LPG oplosan. Padahal tidak ada proses pencampuran. Kata itu ternyata memang ada yang punya nilai maknanya aja, tapi ada juga punya nilai rasa. Sementara kita tahu media sosial itu tuh platform tukar menukar rasa. Jadi kalau hal yang datar-datar aja, mendingan baca di koran majalah aja. Halo Kak Windy. Halo Kang, balik lagi nih kita. Gimana puasa Kang? Aman? So far so good, so lemes. Oke, ya. Kang. Ngobrol apa kita, Win? Sekarang kan lagi rame soal skandal Pertamina ya Kang. Widih. Korupsi Pertamax. Oh yang itu. Wah ini ngobrol politik atau ngobrol kreatif jadi ke situ? Gak. Aku kan ya karena rame banget. Jadi kan aku ngikutin beritanya dong Kang pasti. Sampai kan ada konten-konten yang kenapa sih hal sekecil ini aja harus bohong gitu. Oh ya itu lagi tren sih ya. Iya. Nah buntut dari permasalahan skandal Pertamina ini kan akhirnya aku ngelihat kalau publik kan akhirnya pindah ke Shell. Boleh disebutkan ya Kang. Pindah ke Shell dan gak mau ngisi Pertamina kan. Iya. Nah ini juga nyambung ke statement yang bilang kalau ya ngapain ngisi Pertamax kalau ternyata itu Pertalite jalur nggak antri gitu. Iya. Itu kan berarti publik tuh akhirnya nggak percaya lagi sama Pertamina kan. Iya. Nah aku tuh mau nanya nih Kang, gimana peran media atau sosmed dan sebagainya buat ngebentuk dan ngembaliin sih kepercayaan publik Kang? Oh. Iya. Gak berat ya Kang? Enggak, iya tapi itu betul sekali ya. Jadi karena kalau dilihat waktu setelah kejadian itu rame, heboh, bisa ya sampai si Pertamina sepi. Iya. Ada kan sepi mendadak. Ada video-videonya juga ya. Di saat yang bersamaan tempat pengisian bensin di lain malah ngantri yang swasta gitu. Wah itu pukulan sebetulnya dan itu bahaya sebetulnya ya. Nah sebelum ngobrol bagaimana mungkin atau tidak media massa dan media sosial itu mengembalikan kepercayaan publik, yang mesti dipikirkan adalah sebetulnya apa penyebab sampai publik itu kecewa dan tidak mau isi bensin. Sebetulnya ada dua hal ya. Dua hal yang menurut saya banyak orang yang tidak merhatiin, Win. Nah, apa tuh Kang? Yang pertama adalah publik itu marah pertama, ini bukan cuma kecewa ya, kecewa doang kan biasa. Kecewa tuh kamu datang tiba-tiba ya habis, ya kecewa tapi apa-apa marah gedor-gedor kan gak ya. Nah kalau ini udah sampai marah, jadi pertama yang marah, kecewa itu karena korupsi. Kecewa dan marah karena tindakan korupsinya. Yang kedua adalah korupsinya ini dengan cara tanda kutip mengorbankan publik, mengorbankan pelanggan Pertamina dengan cara mengoplos. Nah iya. Si Pertalite ya, Pertamax dan Pertalite-nya itu. Disitulah awal permasalahannya. Jadi publik itu merasa kayak kamu beli barang ke sebuah produknya itu korup, harganya mahal, udah mahal, isinya palsu. Jadi kamu kena dua kali gitu loh. Itu sebetulnya marahnya. Nah, kenapa orang sampai harus pindah
dari yang mau ngisi di Pertamina akhirnya pindah ke Shell atau ke Vivo dan lain-lain. Itu semata-mata karena oplosnya, bukan karena korupsinya. Oke. Korupsi terjadi di mana misalnya? Aduh, kita banyak sih ya korupsi. Kayak kita terlalu banyak di korupsi. Katakanlah korupsi terjadi yang belakangan tuh apa? Jiwasraya ya kalau salah ya. Atau PT Timah. PT Timah lah, ada Jiwasraya lah. Nah, Jiwasraya itu kan korupsi terjadi besar, tapi ya diurus karena apa? Ini bukan katakanlah kayak ya ada OJK dan lain-lain. Sementara Timah korupsi iya, tapi kan publik mah nggak belanja Timah gitu. Nggak berdampak langsung gitu. Tidak berdampak, iya. Yang berdampak sekarang setelah Pertamina adalah apa? Emas Antam. Oh iya, bro. Katanya tidak murni campuran. Nah, Pertamina menurut gue ya, berkaitan dengan apa yang kita obrolin lebih ke Creative Insight, itu adalah menurut gue itu adalah kesalahan menggunakan kata oplos. Oh, berita di awal ya Kang? Iya, itu waktu ketika ini bukannya saya tidak setuju dengan Kejagung ya, tapi pemilihan kata oplos ini kalau ngelihat dari bahasa ya, oplos itu kan dari bahasa Belanda sebetulnya. Arti yang sebenarnya apa ya? Ternyata kopi oplos itu maksudnya kopi instan. Oke. Jadi kopi yang dicairkan baru jadi kopi kira-kira gitu. Nah itu awalnya itu. Nah akhirnya itu mengalami pergeseran istilah oplos itu. Kalau di Indonesia kan akhirnya dianggap mencampur. Campuran oplosan gitu. Gua nggak tahu nih awalnya dari mana perpindahan itu. Tapi seingat gua istilah oplos itu tuh adalah konotasinya negatif di publik. Okay. Di masyarakat. Pertama, zaman dulu sekali Pertamina zaman dulu nih, ini zaman Orba lah. Udah lama banget ya Kang. Lama banget itu. Lu belum lahir kali kayaknya. Iya, aku belum lahir Kang. Jangan-jangan orang tua lu juga belum married ya. Lama banget ya. Ya tahun 80-an lah. Oke. 80-an gitu ya. Iya 80-an lah. Muncul kata bensin oplosan. Untuk hal negatif. Negatifnya apa? Jadi dulu sering ditemukan pengecer bensin pinggir jalan. Itu cari untungnya dengan cara bensinnya dicampur minyak tanah. Iya. Sekarang tidak ada minyak tanah, udah kita semua pakai LPG. Dulu itu tukang minyak tanah tuh keliling kampung. Iya, pakai gerobaknya. Gerobak, minyak gitu. Kalau nggak dicampur pakai minyak tanah, dicampur pakai solar. Oke. Ya mesin pasti rusak lah ya. Iya. Nah cuman waktu itu di Indonesia tuh cuman ada Pertamina. Jadi tidak boleh ada pengecer bahan bakar selain Pertamina. Jadi nggak ada itu Shell, nggak ada itu Vivo, nggak ada itu BP, nggak ada. Petronas nggak ada, hanya Pertamina. Nah, kemudian Pertamina ini dibeli sama publik, jerigen-jerigen gitu, buat diasong lah kira-kira, eceran bensin eceran. Nah, terus diakalin dengan cara dioplos. Nah, itulah ada istilah bensin oplosan waktu itu. Jadi ketika publik mendengar kata Pertamina bensin oplosan, itu artinya ini bensin yang tidak boleh dipakai. Nggak layak pakai. Tidak layak pakai. Bukan tidak layak, tidak boleh. Sebaiknya jangan karena masih ngerusak mesin. Itu terjadi zaman Pertamina masih mengeluarkan premium. Premium itu jadi gini, dulu itu tuh kita nggak pernah ngomong oktan. Oktan itu tuh hanya muncul ketika generasi mobil pada baru semua tuh. Yang Indonesia zaman Pertamina dulu mobilnya kan mobil-mobil dikit lah ya. Jadi mesinnya tuh mesin-mesin lama yang dikasih bahan bakar dengan oktan premium. Itu oktan berapa ya? Di bawah 80 kali.
Nah, tapi dari premium langsung super. Super itu oktannya 98. Jadi tuh wih, canggih banget tuh, tinggi. Sementara ketika Pertalite itu kan cuma 90. Iya. 90 kemudian menjadi 92 ya kalau salah. Pertamax 92. Pertamax 92. Pertamax Oh, yang kecil biru, juga yang ya? biru 92. Oh. Di atas 92 ada yang berapa? Yang aku lupa, Pertamax Turbo tuh. Oh iya. Oh itu lebih tinggi lagi ya. Nah itu jadi munculnya ketika Indonesia mulai membuka regulasi bahwa bahan bakar kendaraan boleh asing. Oh, oke. Masuklah Shell, masuklah. Kapan itu? Ketika bahan bakar dikurangi terus subsidinya. Jadi dulu beli premi itu murah banget gitu. Murah sekali. Nah, karena murah itu ternyata murahnya bukan karena harga pasar tapi disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi banyak. Ya sekarang juga disubsidi cuman dikit-dikit. Kenapa dikit? Ya karena itu. Kalau terlalu murah digelapkan nanti. Iya. Ke tetangga lah. Nah oke. Itulah awal persepsi publik itu negatif dengan kata oplosan. Oplos dan oplosan. Kemudian tren oplosan itu mulai hilang. Ketika minyak tanah sudah nggak ada. Berganti menjadi LPG. Oke. Pindah oplosan itu. Kemana coba? Kemana Kang? Minuman keras. Oh. Jadi ada minuman keras oplosan itu artinya minuman keras yang dicampur-campur pakai yang, jadi kamu beli minuman keras murahan. Nah campuran itu tuh mulai aneh-aneh tuh. Ada yang pakai ada yang pakai alkohol dari apotik. Gila. Yang murah ya? Iya. Dan itu ngoplos disebutnya. Ada yang namanya kalau di daerah Tebet lah itu. Jadi itu nyebutnya bir peletok. Jadi bir peletoknya bukan bir peletok versi Betawi. Oh, bir pelentoknya bir peletok oplosan. Beneran. Itu campuran antara vodka, bir sama energi drink loh. Kuku Bima. Bukan. Kalau kerating deng. Oh, kerating deng. Iya betul. Oh. Gila nggak? Jadi bayangin kayak bir. Bir ya? Iya bir. Campur vodka. Campur kerating deng. Kenceng semua tuh kan. Waduh. Bukan cuma kenceng tapi kamu nggak capek karena ada kerating dengnya. Oh iya. Kan biasanya orang mabuk tuh lemes. Ngantuk, ini mah nggak ngantuk, melek terus. Dan itu belinya tuh beneran di kantong kresek. Jadi nah itu kresek hitam ya. Iya. Yang biasanya orang tuh identik bilang itu Iya. buat kuli, buat supir. Nah itulah yang disebut minuman oplosan. Oke. Jadi konotasinya udah jelek. Nah ketika tiba-tiba muncul tragedi yang mana ya, semua orang anak muda ditemukan tewas setelah minum minuman oplosan. Ya ngoplos. Jadi minuman itu segala yang negatif itu jatuhnya ke oplosan, oplos dan oplosan. Yang lebih aneh adalah ketika zaman LPG. LPG dikurangin beratnya itu loh. Ada kejadian beli berapa kilo tiba-tiba publik ini kayaknya nggak segini deh. Disebutnya LPG oplosan. Padahal tidak ada proses pencampuran. Nah itu. Nah tiba-tiba balik lagi nih. Kejaksaan Agung memberikan pernyataan bahwa terjadi korupsi bernilai besar sekali, triliunan, yang sebenarnya kalau yang gue baca ya, semoga gue nggak salah, korupsinya itu adalah dari isu pembelian bahan bakar yang ronnya berbeda dengan gitu loh. Jadi mainin belanja barang, tapi penamaannya tetap sama. Nah itu kan urusannya kan kayak ke laporan, akhirnya laporan diakal-akalin di situnya. Jadi emang ini lebih kepada korupsi keuangan, bukan korupsi ngoplos gitu loh. Nah ternyata waktu pas Kejaksaan Agung bilang ini oplosan, waduh di kepala publik adalah dicampur aja. Dan yang paling umum diketahui publik yang namanya ngoplos oktan itu adalah dengan oktan booster. Jadi aditif disebutnya lagi. Itu kan jadi susah. Dianggapnya kamu beli Pertalite dikasih oktan booster yaitu aditif. Kan dioplos tuh ya. Maka jadi dijual Pertamax. Itulah tindakan koruptifnya. Mikirnya gitu.
Nah sementara di Pertamina ada memang istilah blending, mencampur bahan bakar RON rendah dengan RON tinggi, itu ada. Oh emang ada Kang? Memang ada dan itu biasa. Sesederhana dari oktan 90 dicampur dengan 92 maka menjadi RON 91 itu tuh ada. Oh oke. Dan itu terjadi di seluruh dunia dan itu legal. Secara teknik itu dikerjakan. Terus jadi tidak salah. Nah itu karena kenapa ngomongnya oplos dan blending Berarti gitu. kan emang masalahnya dari awal si statement pemilihan, maksudnya Pemuda- kesalahan pemilihan kata lah. tadi ya Iya. Kang? Kalau buat menurut saya ya dalam strategi komunikasi apa itu mendingan pilih kata-kata aman lah. Nah, cuman memang kata-kata yang kayak oplos itu tuh kan media tuh wah bisa jadi media pun asik oplos kalau Berita aja nih. lumayan asik, tapi kalau katakanlah Kejaksaan Agung ngomongnya adalah dengan tindakan mencampurkan bahan bakar RON sekian RON sekian, dia ngomongnya mencampurkan. Media biasanya ngoplos nulisnya, berarti kan itu mah permainan media aja tuh kata tadi. Tapi ini enggak, dari Kejagung yang ngomong oplosan. Wah, Pertamina kan kelabakan. Loh, kita tuh bukan oplos negatif ya, tapi kita tuh melakukan blending atau mixture. Udah gak mau tahu, enggak, lu korupsi dan lu mencampur menjadi oplosan, di kepalanya inget kejadian-kejadian yang dulu tadi. Ya karena emang publik ya dapatnya pemberitaan kalau Begitu. ya ini jelek, ini Ya, oplosan. negatif. Nah, reaksi pertama adalah saya marah dengan korupsinya, yang berikutnya saya nggak mau mobil saya rusak, saya pindah. Itu. Ya sekarang pertanyaan kamu tadi nih, menjawab pertanyaan kamu. Bagaimana kalau udah kayak gitu mengembalikan kepercayaan publik? Menurut gua sih ya sudah dilakukan ya. Pertama, Pertamina itu menjelaskan secara teknis bahwa sebetulnya ini seperti ini. Kemudian dari Kejaksaan Agung juga akhirnya ya menjelaskan yang dimaksud itu bukan oplos yang negatif ya gitu. Walaupun nggak bisa juga kita bilang kejaksaan salah ya, karena di KBBI memang ada mengoplos itu ya kata yang biasa dan nggak tahu sih itu awal mulanya bergeser tuh kapan juga nggak tahu ya, tapi ya itu. Jadi ini adalah sering terjadi di jagat netizen ini, media sosial ya, adalah kata itu bergeser dari makna yang sebenarnya ke makna versi netizen gitu, versi publik. Jadi berdampak. Nah itu yang pentingnya hati-hati memilih kata kalau untuk disampaikan, apalagi pemerintah atau perusahaan lembaga. Bukan apa-apa, itu harus dicek tuh diksinya satu persatu, jangan sampai ini jadi salah. Contoh penggunaan kata, pokoknya dari lembaga PCO pernah ada kesalahan menyebut kata apa, sebenarnya tidak salah kata itu dan itu boleh aja. Oh, yang waktu itu viral ya Kang? Oh, akhirnya pokoknya juru bicara PCO itu ibu-ibu kerudungnya. Iya, aku tahu yang waktu itu viral, aku juga lupa. Kesalahan penggunaan kata itu. Nah itu Belum lama kok. ya. Contoh lagi penggunaan kata buruh dan pegawai. Oke. Itu bisa sensitif loh. Padahal pada faktanya secara kata ya, buruh itu adalah bahasa Inggrisnya apa buruh? Labor. Sementara pegawai employee. Oke. Buruh itu lebih kontrak. Bayarnya pun bisa jadi harian. Jadi lu datang sehari ini dibayar per hari sekian. Buruh itu biasanya tidak ada jaminan apa-apa. Oke. Pokoknya perih lah gitu ya. Sementara pegawai, employee itu beda. Tiba-tiba muncul tren yang namanya merayakan hari buruh. Dulu tuh nggak ada hari buruh. Sekarang diperingati. Setelah reformasi, emang salahnya apa sih kalau kita ada hari buruh dan buruh dipersilakan demo, nggak apa-apa gitu. Di luar negeri itu lumrah, disebutnya strike, mogok kerja untuk hari itu doang. Buruh dan itu tuh bener ya, nah muncul ada solidaritas nih di masyarakat.
oh kita juga kan buruh agensi, Iya, kita juga kan buruh corporate gitu. Kita ini kan emang pakai rasa ya. Rasa. Relate dikit ikut. Akhirnya sampai itu kalau nggak salah, gue lupa deh, itu berubah loh itu sampai entah peraturan, entah undang-undang, entah apa istilah kata buruh dan pegawai hanya ingin disamakan, disetarakan. Padahal secara bahasa Inggris itu emang udah beda. Nah, yang repotnya buruh itu, jadi ini dulu zaman dulu ya, ada demo buruh, ada ikut, ada nggak ikut tuh. Ini zaman awal-awal nih Ben. Demo buruh masih ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut. Terus dibilangnya begini, buruh kerjanya minta naik gaji mulu. Setiap demo minta naik gaji. Lu kira gue juga nggak pengen dibilang begitu. Terus gue ngomong sama teman gue, lu nggak boleh gitu lagi. Buruh itu berhak minta naik gaji tiap tahun tuh nggak apa-apa. Lah kita kan dia begini, lah ya enggak, gaji dia apa gitu, pokoknya mau UMR, gue malah di bawah UMR, gue malah segini. Terus gue bilang, entar dulu, lu hati-hati ngomong gitu. Lu sebagai pegawai, lu tuh punya yang namanya harapan naik gaji. Oke. Loh iya dong. Iya. Namanya lu pegawai, itu kan ada namanya probation. Nanti setahun lu bekerja, ada evaluasi. Ternyata lu apa semua, ada peningkatan, ada. Jadi ibaratnya lu punya karir lah. Karir semualah, dari mulai posisi, jabatan, sampai ada nanti tunjangan, benefit, lain-lain. Sekarang buruh mana ada. Lah kalau dia nggak ngingetin, tanda kutip ya, tiap tahun, terus siapa yang mau mikirin? Benar-benar. Mandor mana pikir? Mandor itu kan seenak-enak dia. Tapi kalau udah keluarnya itu undang-undang atau peraturan daerah, ya terjaga. Katakanlah dia mau protes ke mandornya, saya dilindungi undang-undang nih, kira-kira gitu. Oke. Dan buruh itu kasihannya tuh umur. Umurnya tuh udah berhenti. Umur produktif berapa sih? Selama kamu masih bisa kerja itu buruh. Ketika kamu udah gak kuat tenaganya, kamu udah gak bisa diburuh, habis. Pertanyaan terus mau pindah kemana? Pengalaman kerja apa udah gak bisa kerja? Tenaga udah lemes apa semua. Makanya buruh anak itu masalah. Merekrut buruh anak di bawah umur itu kenapa masalah? Ya gara-gara tadi, ini anak umur produktif harusnya belajar, lu pakai buat kerja. Akhirnya ketika nanti usia berpikirnya udah lewat, malah dipakai buat tenaga ini, udah jadi dia akan jadi kuli seumur-umur sampai tua. Iya, nggak berkembang jadinya. Ya udah stuck gitu. Nah yang mau belain siapa? Sementara mandor mah pengennya dapat buruh yang murah terus, itu kan jahat. Makanya ada tuh apa kayak pabrik memperlakukan buruhnya semena-mena karena aturannya nggak ada. Nah demo tuh ketika diperjuangkan bisa, walaupun kesini-sini menurut gue ya sudah membaik, tapi demo apa lagi ya? Tetap di demo. Demonya ya, jadinya kayak dicari-cari ya. Sebetulnya kalau gue lihat sih enggak lah. Beda dulu mah rusuh, Ya. rusak gitu loh. Terus maksa temen buruh yang nggak mau ikutan bisa dibully bahkan di itu loh. Sekarang udah enggak. Sekarang lebih ke nyampein aspirasi mereka. Lebih dia menyampaikan yang kurang, mengingatkan yang apa belum, kalau bisa menguatkan atau memperbaiki yang jadi lebih. Itu mah udah lakukan terus lah, nggak apa-apa. Nah pegawai jangan sok-sokan merasa buruh dan lala-lala gitu loh. Kamu pegawai periklanan disuruh begadang, disuruh ini, ya tinggal ngomong lu mah gitu. Lu tuh punya hak. Lu tuh punya jenjang karir, perjuangkan. Nah, lu mau memanfaatkan di hari buruh, ya boleh juga. Cuman maksud gua, kamu mau bisa lebih duluan, gak harus nunggu ini. Gitu, perjuangkan aja. Kenapa sih? Wah karena pitching terus, kan banyak kejadian tuh yang sampai meninggal. Nah yang kayak gitu-gitu tetap gak boleh lah, dan harus diperjuangkan. Nah sama itu tadi tuh, cuman gara-gara istilah. Kemudian istilah pembantu rumah tangga. Dianggapnya terlalu merendahkan. Menjadi asisten rumah tangga.
Iya berarti sebenarnya emang seberpengaruh itu pemilihan kata ya Kang? Iya, sayangnya iya. Jadi gini, kata itu ternyata memang ada yang punya nilai maknanya aja, tapi ada juga punya nilai rasa. Sementara kita tahu media sosial itu tuh platform tukar menukar rasa. Jadi kalau hal yang datar-datar aja, mendingan baca di koran majalah aja. Tapi kalau untuk rasa tuh macam-macam ya. Rasa lucu, bercanda. Makanya yang konyol-konyol kan stupid tuh banyak kan. Konten-konten receh. Nah, itu kan rasa. Cute, kucing, terus marah-marah itu rasa. Emosi, tweet war, debat apa semua, sampai ngomong kasar itu rasa. Penggunaan kata-kata yang tidak sepantasnya itu kan rasa. Memaki-maki orang itu kan kok bisa ya di medsos kayak gitu. Itu tuh. Makanya sekarang kan sering banget Kang. Dan ya ini bukan ngejelekin pejabat publik ya, cuma maksudnya belakangan yang tadi Kang Moto juga bilang, justru kata-kata ini kan keluar emang dari orang-orang yang harusnya nggak mengeluarkan kata-kata itu kan ya Kang. Dan netizen ini kan sedikit keluar langsung berasa tuh. Maksudku gimana ya bilangnya? Seharusnya bukannya seharusnya pejabat-pejabat ini ngerti kalau misalnya kata ini nggak bisa dipakai gitu. Tapi Ya. mereka malah pakai gitu. Ya itu tadi. Jadi gini, ada banyak kata itu yang sebenarnya, ini kebalikannya nih Win. Kata itu sebenarnya nggak pas diomongin di publik. Siapapun itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak pasnya kapan? Sejak media sosial. Sementara zaman dulu itu tuh hal yang biasa aja. Okay. Contoh, dulu itu, ini contoh aja ya, jadi jangan nanti kamu orang mana sih? Aku aslinya Sukunya apa? Padang. Aku Padang. orang Minang. Padang. Dulu itu ya, gue ngomong misalkan gini, Wih, lu orang mana sih? Padang. Wah, pelit ya pasti. Bener gak? Bener. Itu kalau gue ngomong sekarang itu di medsos, habis gue. Oke. Yang berhubungan dengan agama. Jadi makanya komika-komika itu tuh sangat hati-hati ketika udah bikin joke atau bikin komedi yang berhubungan dengan sara tadi. Jadi kata-kata tadi itu dianggap sara. Padahal zaman dulu kalau kita dengar joke-joke zaman dulu itu tuh biasa aja. Berarti sebenarnya karena emang sekarang lebih banyak yang ngerespon aja kan. Dan responnya secara langsung. Gue nyebutnya bukan karena respon. Karena tadi itu ini platform rasa. Jadi kata yang biasa aja pun buat sekelompok orang didengar kelompok lain itu bisa jadi masalah. Contoh gue ngomong ya, anjing mana aja lo. Jadi kasar kan. Tapi kalau anjir kemana wae sih ya goblok. Udah anjir sia goblok itu kasar semua. Tapi karena yang ngomong orang Bandung. Dan itu biasa. Ya diterima gak apa-apa. Secara rasa buat orang Bandung itu mah rasanya biasa aja. Tapi buat beberapa orang, lu anjing apa sih kok kasar banget sih. Sementara di Surabaya atau Jawa Timur pakai cuk gitu kan. Masalah juga. Akhirnya karena jadi awkward. Loh tapi itu kok boleh? Siapa yang ngomongnya cuk terus tuh? Sujiwo Tejo. Terus siapa? Yang sekarang pakai tokat yang kata orang katanya kayak gue, Butet. Itu kan loh kok dia boleh ngomong cuk bilang gitu. Itu kan karena orang Surabaya gitu. Dia kan karena orang Jogja. Jadi ternyata istilah ini hanya boleh dipakai oleh, ternyata itu udah susah. Anak Jakarta tuh ngomong anjir tuh udah biasa. Setiap kalimat belakangnya anjir. Iya. Kalau nggak pakai anjir tuh kayak nggak ngobrol. Itu dari mulai bangga, kaget, kagum. Iya lagi. Iya. Wah keren anjir. Jadi apa ya? Udah susah lah. Nah karena itu berhubungan dengan rasa, jadi sensitif. Kita dengar kayak, nggak pantas tuh ngomong kayak gitu. Dikebalikannya tuh ada yang ini, jadi kayak udah susah.
Kalau tanya amannya bagaimana, ya balik lagi. Ini untuk kejadian yang teh, tukang teh juga kan. Oh, Wah, Gus Miftah. itu biasa terjadi di saat itu. Tapi karena jadi udah susah lah. Oke. Ketika materi itu sudah masuk ke platform sosmed, emotion, rasa, feeling, ini semua tuh udah nggak bisa. Jadi wajar kalau memang akhirnya berarti harus hati-hati ya. Iya. Kecuali mau main aman bikin materi tidak perlu masuk medsos. Ya kalau mau gitu ya temen rasanya udah gak mungkin sekarang. Dan kenapa yang disorot adalah pejabat-pejabat? Mungkin karena ya emang mereka orang-orang yang yang ada di... Bukan. Karena mereka digaji oleh kita rakyat. Oke. Itu aja. Jadi lebih sentimen akhirnya kan? Ya bukan sentimen. Loh kalian tuh kami pilih. Kalian tuh kami digaji pakai pajak rakyat. Tiba-tiba kerjanya nggak bener, oplos lah inilah, ya marah saya, ya wajar. Tapi yang melakukan ini adalah perusahaan apa, kita nggak peduli. Wah emang gue cuman perusahaan ini atau brand ini nggak bener, gue nggak mau beli lagi, paling begitu. Ngapain gue maki-maki? Yalah capek-capek gitu. Tidak mendukung Palestina, gue boykot. Itu kan ya emang udah gak mau beli aja. Kalau pejabat gak mau beli bagaimana, orang kamu bayar pajak? Gak ada hubungannya. Okay. Kamu mau misalkan gini, kamu gak mau bayar pajak dengan kejadian Pertamina, itu kan gak fair. Sementara pemerintah itu kan gak hanya Pertamina. Loh kamu pakai jalan, kamu gimana itu ada jembatan, ada jalan tol. Jadi itu yang membuat kita tuh kesal sebetulnya. Itu tuh marah. Salah gak? Ya gak salah lah. Nah sebaiknya buat pemerintah, buat siapapun BUMN, Pertamina lain, hati-hatilah kalau udah mau mulai bikin pernyataan atau apa kayak gitu. Paling begitu sih, kalau enggak ya kan publik tuh gini ya, publik itu akan bereaksi ketika ada aksi. Kecuali ada kelompok yang memang kerjanya adalah uring-uringan melulu, itu udah susah lah, masih dibahas itu. Kelompok mana tuh? Kelompok sumbu pendek lah, kelompok jadi yang perasaan ngomong apa juga salah itu kan. Makanya sakit hati itu kan kayak diputusin pacar, itu mau pacar apa juga tetap salah, bang. Gak tahu pokoknya salah ya gitulah. Oke Pak, berarti yang aku tangkap tuh selain coba milih kata yang lebih ramah didengar sama netizen, mungkin yang netizennya juga coba dicari tahu lagi kali ya Kang. Maksudnya semua pemberitaan yang keluar ya jangan langsung ditelan mentah-mentah terus langsung dihujat langsung gitu-gitu kali ya Kang. Iya. Karena kan yang tadi Kang Motol bilang sebenarnya permasalahannya kan cuma di kata oplos kan. Karena gini ya, untuk kasus yang Pertamina oplos, menurut gua sih publik nggak salah. Oke. Karena itu video, pernyataan, itu kan Iya memang cuman lebih kepada pemilihan katanya nggak tepat aja gitu. Karena emang kita dengar atau baca tuh kayak nyebelin gitu emang kan. Memang takut lah, oplos gitu loh, ya takut pasti. Nah sekarang kalau untuk tadi kamu bilang untuk lebih teliti, untuk lebih cek, itu mungkin untuk yang sudah muncul di media. Jadi misalkan ada kata apa gitu ya di media, ini bener gitu kayak gini nih. Media kan sering tuh jahil-jahil menggunakan kata yang sebenarnya ya dalam rangka mencolek kita. Nah itu Kang, sorry motong. Tapi sebenarnya media tuh boleh gitu gak sih Kang? Setahu saya media itu sebetulnya tidak boleh memunculkan rasa dalam tiap judulnya. Oke. Iya karena kan itu akhirnya ngegiring opini orang-orang. Nah, udah isinya itu bisa menggiring. Judulnya itu kayak, waduh kan ada tuh suka, waduh ternyata bensin mulai langka. Itu udah ada rasa loh itu. Soalnya ada kata waduh di depan. Oh ini ternyata, nah itu juga zaman dulu atau kamu gak usah zaman dulu lah. Kamu ngeliat media-media di luar negeri yang judulnya agak serius ya, atau itu nggak ada yang pakai, bukan nggak ada, sangat jarang sekali yang menggunakan ada kayak perasaan. Jadi penulisnya itu tuh, kalaupun iya dia akan menggunakan penggunaan kata yang wah ini banget lah,
Jadi mengenanya itu lebih kayak kita baca puisi gimana sih? Oke. Puisi kan tidak ada kata-kata yang sifatnya ekspresi, tapi dari katanya pun Ngena gitu. nah itu kelasnya beda. Tapi sekarang kan bahkan udah menggiring opini, bahkan sengaja dikutak-atik Buat narik audiens. buat tarik yang sebenarnya kalau berharap ya lu baca aja. Gimana sih kok lu berharap? Itu kan jahat, maksudnya ya bahaya lah ya. Nggak boleh, harus menurut saya gitu. Gua itu ada di pihak orang yang sebenarnya kecewa nih gue ya dengan media yang dalam hati kecil penulisnya atau redaktur atau pemretnya itu tahu bahwa sebenarnya lu memancing loh ini, tapi membiarkan gitu. Jadi nggak mungkin mereka nggak tahu, kecuali memang media yang ecek-ecek ya, yang mungkin nggak punya latar belakang jurnalistik ya itu mah ya sudah susah gitu. Tapi kalau yang masih ada, rasanya nggak mungkin kalau mereka waktu nulis gitu ya, nggak mungkin lo nggak tahu ini ada rasanya. Loh tapi kita tidak nuduh, kita kan bertanya. Udahlah, lo apa istilahnya dari hati kecil lo aja lah. Tapi kan Kang, aku nggak membenarkan perlakuan media ini juga ya, cuma mungkin nggak itu dilakuin karena sebenarnya emang kita nih, kita masyarakat Indonesia emang senengnya sama berita yang kayak gitu kan. Karena kadang kalau beritanya judulnya lurus-lurus aja kita nggak buka. Jadi gini, ini bisa panjang nih. Nggak, karena gini, sebetulnya gini, kalau pemberitaan, jadi berita itu ya formatnya tuh datar. Tapi ada zaman dulu berita yang memang kerjanya tuh persuasif itu loh, kayak ngomporin orang. Itu disebutnya koran kuning dulu tuh. Nggak tahu kenapa disebut koran kuning. Kemudian TV itu mulai muncul era di mana Amerika ya, muncul berita-berita yang sengaja kayak provok gitu. Gosip, bayangin gosip jadi berita, kan masih gosip, butuh klarifikasi tapi enggak. Nah itu seiring waktu, hari ini media massa itu sadar bahwa kalau pemberitaan mereka disajikan dengan gaya berita yang standar tadi, itu nggak akan dibaca, nggak akan diklik. Mereka mencoba mengikuti gaya media sosial. Muncul yang tadi kamu bilang tadi itu. Media sosial itu apa? Ya bukan berita tapi cerita. Oh iya. Kan cerita. Lu tahu nggak ini gini? Itu kan cerita. Apakah ada klarifikasi? Wong cerita kok klarifikasi? Berarti emang ya. Iya. Dari sosmed semuanya. Nah karena kenapa? Ya bagaimana? Udah ini saya nyebutnya udah looping. Jadi media massa, media sosial. Media massa bikin berita, media sosial bikin cerita. Sekarang udah bolak-balik seiring waktu ya. Warga media sosial itu bikin konten seolah-olah berita. Jadilah podcast-podcast itu tuh. Wah ngomongnya kayak berita tuh, kayak talk show. Sementara media massa yang harusnya bikin berita malah bikin konten media sosial dengan gaya media sosial. Kan udah bolak-balik tuh. Ya sudah, seiring waktu aja. Nah yang harus cerdas, pinter, teliti, netizen. Jadi banyak-banyak baca. Banyak-banyak nyebutnya gini, lebih hati-hati ketika ngeliat ada sesuatu pemberitaan. Ini benar berita atau benar cerita. Atau ada cerita, ini benar cerita. Jadi udah harus begitu. Kadang-kadang kita cuma baca sampai judul terus paragraf awal doang. Enggak sampai akhir. Betul. Nah itu ya situasi itulah yang membuat akhirnya hal lumrah tuh yang disebut dengan wartawan jurnalistik meja. Kerjanya cuma di meja, buka medsos. Enggak ke lapangan ya. Ya enggak, ngeliat medsos. Wah jadi berita nih, dibikin berita. Nggak ada tuh ngecek tanya apa klarifikasi, nggak ada. Nanti itu berubah, bikin berita berubah lagi gitu. Ya itu kan kalau nggak pintar-pintar pembacanya ya kelar tuh. Sangat insightful. Ya semoga. Any closing statement Kang sebelum kita tutup? Ya kalau menurut saya closingnya sih nggak perlu berhubungan dengan Pertamina ya. Iya. Nggak perlu ada ajakan atau apalah. Kalau saya sih gini, mungkin buat warganet atau netizen
memang saya sih bukan bilang harus lebih teliti, enggak. Tapi lebih kepada harus siap dengan sirkus pemberitaan, sirkus pernyataan, sirkus kata-kata, kalimat, pernyataan. Ini memang kayak juggling itu semuanya itu kayak wah, kalau kita langsung ngambil yang pertama dan nggak dinilai gitu, benar-benar bikin dia aja gitu. Jadi jadikan saja ini tuh kayak gamification. Ketika ada pernyataan benarkah begini, ditelusuri, dicari dari kata apa sih oplos ini. Jadi apa sih bedanya dengan blending? Jadi apapun yang terjadi, lu marah silakan, kesel silakan, tapi at least kita dapat hal yang baru. Jadi today I learn something new gitu, paling gitulah. Okay. Daripada kita kecewa terus jadi orang gila kan kacau. Oke, mantap. Oke. Kita aja ya. Buat yang nonton, like, komen, share, subscribe. Atau ada punya pendapat lain silakan tulis pendapatnya di bawah. Bye bye. Terima kasih Kang. Sama-sama Win, thank you.